Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu GKPS Maranatha dan Pos PI Lau Bakery. Selamat hari Minggu juga buat orang tua kami semua yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita masih berjumpa kembali di ibadah online kita pada hari ini, tanggal 20 Juni 2021. Buat adik-adik kakak yang berulang tahun, dalam waktu sepekan ini kalau kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, tambah umur yang panjang, kesehatan, dan Tuhan memberkati dalam studi adik-adik semua. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Silakan duduk yang tertib ya. Duduk yang tertib. Persiapkan Alkitabnya. Dan juga uang kolektenya minta dari mama papa. Yuk duduk yang tertib deh. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, Allah yang maha besar, Allah pelindung buat kami. Tuhan, Engkau menyertai kami sepanjang sepekan ini. Ya Bapa, kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Engkau hadir di sini bersama-sama kami, menemani kami, dan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, inilah harapan dan doa kami, kiranya Engkau mendengarkannya. Amin. Senang ya Kak Saide, hari ini kita bisa ibadah lagi ya kan Kak? Iya benar Kak. Iya. Anak-anak yang di rumah senang apa enggak? Pasti Iya. senang dong. Terima kasih. Nah, karena senang, Inang sama Kak Saide minta anak-anak Tuhan yang di rumah bangkit berdiri dulu. Ayo yang semangat yuk. Berdiri. Oke, terima kasih. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu kita Bapak Abraham. Nanti anak-anak Tuhan yang di rumah semua buat gerakan ya. Oke, terima kasih. Kita sama-sama memuji Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang telah menyatakan diri kepada kami dalam sejarah sebagai Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami memuji Engkau karena kasih setiamu yang kekal telah menuntun kami
hingga saat ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami untuk mengalirkan kasih setia-Mu, supaya kami memperoleh kekuatan menjalani kehidupan ini, serta dipenuhi sukacita menyongsong masa depan kami. Kami mempersembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Adik-adik sekolah minggu kami undang untuk berdiri kembali. Kita mau memuji Tuhan. Ya adik-adik, siapa yang masih ingat salam Laskar Kristus? Saya Kak. Iya, dan kakak yakin semua di rumah adik-adik pasti masih ingat. Ya, kakak sampaikan ya. Laskar Kristus. Siap. Yes, yes, yes. Tuhan Yesus memang oke. Iblis no way. Aku cinta Yesus. Ya, Good. good. Ya saat ini kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Saya Laskar Kristus. Ayo angkat kakinya tinggi-tinggi, jangan di tempat. Semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak iblis, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap. Saya Laskar Kristus, siap. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak iblis, tapi saya Laskar Kristus. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Hai sekolah minggu remaja, kelas besar, kelas kecil. Kita dari tadi udah nyanyi. Kita sudah menaikkan pujian kepada Tuhan. Nah sekarang kita mendengarkan ayat hafalan untuk ibadah hari ini. Tapi akan disampaikan minggu depannya atau minggu berikutnya. Iya, diambil dari Yosua ayat 1 ayat 6. Perjanjian baru, perjanjian lama. Perjanjian lama. Iya. Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Iya, ayat hafalan untuk kelas kecil yang cantik-cantik, yang manis dan yang ganteng-ganteng ialah tema kita hari ini, yaitu generasi penerus Kristus. Kami tunggu ya, semakin banyak menyampaikan firman Tuhan, ayat hafalan, berarti kita semakin dekat kepada Tuhan, berarti kita semakin sering membaca Alkitab. Salam. Selamat hari Minggu Inang. Salam hafalan kali ini. Aku berharga. Amin dadah. Terima kasih. Salam. Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungannya adalah buah upah. Amin.
Shalom. Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Amin. Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Shalom. Anak-anak Tuhan yang di rumah, rajin berdoa kan? Pasti dong, Kak. Jempol. Nah, sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita bernyanyi, saya senang berdoa. Berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih bisa sekolah minggu pada hari ini. Berkatilah kami anak-anak sekolah minggu supaya semakin belajar dan sehat-sehat. Begitu juga dengan orang tua kami, berikan mereka kesehatan dan tambahkan rezeki kepada mereka. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu, Tuhan berikan kesehatan kepada teman-teman kami yang sakit. Tuhan berikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami generasi yang mencari wajah-Mu,
Ya, generasi Kristus. Tadi tema kita generasi Kristus ya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, generasi Kristus, kita bernyanyi. Boleh berdiri, boleh duduk di tempat. Silahkan memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan segenap hati dan jiwanya. Kita bernyanyi generasi bagi Kristus. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Kita bertemu kembali hari ini untuk belajar firman Tuhan. Semua duduk yang tenang, jangan ada yang jalan-jalan. Ambil Alkitabnya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur boleh merasakan begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga hari ini kami bisa melakukan ibadah sekolah minggu. Sebentar kami mau belajar firman Tuhan. Hadirlah Tuhan untuk menolong anak-anak sekolah minggu. Kami boleh mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan guru sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan ajari, sehingga firman yang disampaikan boleh dimengerti anak-anak sekolah minggu. Biarlah kiranya Engkau yang menolong semua, begitu juga orang tua yang sedang mendampingi anak-anak sekolah minggu. Tuhan tetap bersama dengan anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, inilah doa kami sampaikan melalui anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah anak-anak, nats firman Tuhan minggu ini dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kitab Perjanjian Lama, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ayo dibuka Alkitabnya anak-anak. Kita sama-sama membaca nats firman Tuhan kita minggu ini yang dibawakan oleh anak kami Sean Sinaga. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Terima kasih kepada anak kami Sean Sinaga yang telah membacakan firman Tuhan.
Tema kita minggu ini adalah generasi penerus. Generasi penerus. Sekarang Inang mau tanya dulu kepada anak-anak sekolah minggu. Siapa yang dikatakan generasi penerus? Generasi penerus yaitu yang melanjutkan generasi sebelumnya. Seperti contoh gambar ini ya, anak-anak sekolah minggu. Ini adalah gambar kakek nenek. Kalau kita orang Batak, orang Simalungun, opung. Opung ini mempunyai anak. Anak opung ini mempunyai lagi anak. Ini ya. Jadi inilah keturunan dari opung ini tadi, yaitu keturunan penerus generasinya. Jadi di sini opung mempunyai anak, anak opung tadi mempunyai anak dan seterusnya. Itulah generasi penerus di tengah-tengah keluarga. Generasi penerus di gereja yaitu adalah anak-anak sekolah minggu dan pemuda gereja. Begitu juga di negara kita, generasi penerus bangsa Indonesia adalah anak-anak sekolah minggu juga dan pemuda bangsa Indonesia. Jadi di sini firman Tuhan hari ini dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, Allah memanggil Abraham. Allah memanggil Abraham. Inang mau tanya kepada anak-anak sekolah minggu, siapa yang tahu siapa Abraham? Ya, Abraham adalah bapak orang yang percaya, bapak orang yang beriman. Bapak Abraham tinggal di tanah kelahirannya yaitu di Ur Kasdim. Bapak Abraham mempunyai seorang istri yang bernama Sarah. Hidup Bapak Abraham bahagia. Dia mempunyai harta yang banyak, rumah yang mewah, ternak yang banyak, dan pelayan-pelayannya juga banyak. Tetapi ada satu yang tidak punya Bapak Abraham. Siapa tahu ya anak-anak sekolah minggu? Iya, Abraham tidak mempunyai keturunan atau tidak mempunyai anak. Bapak Abraham sangat kepingin sekali mempunyai anak. Pada suatu hari Allah berfirman kepada Abraham, Abraham, tinggalkanlah negerimu, pergilah ke tempat yang akan kutujukan kepadamu. Aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar dan aku akan memberkati engkau. Siapa yang berbicara itu anak-anak sekolah minggu? Iya, Tuhan Allah. Ternyata Allah memilih Abraham untuk sesuatu yang penting. Allah menyuruh Abraham pergi ke suatu tempat tetapi tidak tahu kemana. Lalu apakah Abraham mau taat kepada Allah? Iya, ternyata Abraham taat kepada Allah. Sebab Alkitab mencatat Abraham mau taat kepada Allah karena ia percaya dengan Allah. Dan Allah akan berjanji membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Artinya Abraham akan mempunyai keturunan, yaitu mempunyai anak. Itulah janji Allah kepada Abraham. Maka pergilah Abraham dengan Sarah istrinya. Para pelayannya juga ikut, ternaknya juga dibawa. Pergi ke tempat yang lain. Bapak Abraham berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Bapak Abraham tetap berserah kepada Tuhan. Tetapi Bapak Abraham
tidak lupa selalu berdoa kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Anak-anak juga bisa seperti Bapak Abraham yang selalu rajin berdoa. Waktu bangun pagi, terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Waktu belajar, Tuhan Yesus, tolonglah saya mau belajar, berilah saya kepintaran, berilah saya ketekunan. Waktu bangun pagi, waktu mau tidur, Tuhan Yesus, saya mau tidur, lindungilah saya. Dan doa-doa lainnya kepada Tuhan. Tahun demi tahun berlalu, Bapak Abraham selalu mengingat janji Allah. Apa saja janji Allah kepada Bapak Abraham? Ada 4 ya anak-anak. Yang pertama, Allah akan memberikan keturunan yang banyak kepada Bapak Abraham menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, Allah memberikan tempat tinggal yang baik bagi Abraham dan keturunannya. Dan yang ketiga, Allah akan membuat Abraham menjadi terkenal. Yang keempat, Allah akan memberkati Abraham dan ia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi, janji Allah kepada Abraham sangat istimewa ya. Karena Abraham dipilih oleh Allah untuk menerima janjinya. Tetapi Abraham dan istrinya sudah tua, semakin sulit mempunyai anak. Mengapa Tuhan belum memberikan anak bagi Abraham ya? Bapak Abraham mulai berpikir, mungkinkah Tuhan bohong? Tidak mungkin Tuhan berbohong. Tuhan kan sayang kepadaku. Kata Bapak Abraham, oh, mungkin saja Tuhan lupa akan janjinya. Jadi Bapak Abraham mulai takut. Bagaimana kalau Tuhan benar-benar lupa akan janjinya memberikan seorang anak? Pernahkah papa, mama, atau seseorang yang pernah berjanji sama anak-anak sekolah minggu? Lalu apa yang anak-anak sekolah minggu lakukan sambil menunggu janji itu? Maukah anak-anak sekolah minggu tetap percaya dan berdoa seperti Bapak Abraham? Ketika hari mulai malam, hari mulai gelap, Tuhan datang dan berbicara kepada Bapak Abraham. Jangan takut Abraham, akulah yang menjagamu. Siapa yang berbicara itu anak-anak? Ya, Tuhan Allah. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku tidak mempunyai anak? Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang di langit. Ini ya anak-anak sekolah minggu. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kata Allah kepada Bapak Abraham. Coba anak-anak sekolah minggu kalau malam hari keluar, coba lihat di malam hari itu ke langit, pasti banyak bintang-bintang. Apakah anak-anak sekolah minggu bisa menghitungnya? Tentu tidak bisa menghitungnya. Tidak ada satu orang pun kita bisa menghitung bintang-bintang di langit. Begitu juga Bapak Abraham tidak dapat menghitung bintang-bintang di langit. Tentu saja Bapak Abraham pun merasa heran. Banyaknya keturunanku, kata Bapak Abraham. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan apa yang dikatakan Tuhan. Bagaimana sikap Bapak Abraham? Apakah masih takut setelah Tuhan berkata keturunannya akan banyak sebanyak bintang-bintang di langit? Bapak Abraham tidak takut lagi. Abraham percaya janji Allah. Allah tidak pernah bohong pada janjinya, tapi Allah mau Bapak Abraham menunggu dengan sabar dan selalu berdoa. Anak-anak, coba dibuka Alkitabnya ya.
di Ibrani 11 ayat 8. Ibrani 11 ayat 8. Berfirmanlah Tuhan, karena Abraham percaya, Abraham taat. Bapak Abraham percaya akan janji Allah, sehingga Bapak Abraham melakukan apa yang Allah katakan. Coba anak-anak sekolah minggu katakan, karena percaya Abraham taat. Karena percaya Abraham taat. Nama Abraham diganti dengan nama anak-anak sekolah minggu. Coba diganti ya nama anak-anak sekolah minggu. Nama Abraham diganti menjadi nama anak-anak sekolah minggu. Karena percaya Sean Sinaga taat. Karena percaya Geraha Purba taat. Coba nanti ya anak-anak sekolah minggu digantikan nama Abraham menjadi nama anak-anak sekolah minggu. Allah senang ketika Abraham percaya, Tuhan juga senang ketika anak-anak sekolah minggu percaya kepada Tuhan. Allah juga berjanji keturunan Abraham menjadi berkat. Kita atau anak-anak sekolah minggu ini adalah keturunan Abraham, penerus generasi Abraham. Jadi sekarang kita adalah generasi penerus Abraham. Artinya kita meneruskan iman dan kesetiaan Abraham kepada Allah. Kita meneladaninya sehingga kita boleh jadi berkat bagi orang lain. Sekian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami sudah bernyanyi, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, jadikanlah kami seperti Bapak Abraham yang setia dan taat kepadamu. Bapa di surga, kami berdoa kepada anak-anak sekolah minggu, bila mereka ada yang sakit Tuhan, berikanlah mereka kesembuhan. Berikan mereka malas Tuhan untuk beribadah sekolah minggu. Berikan semangat kepada mereka Tuhan, supaya untuk minggu depan kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan buat orang tua sekolah minggu yang selalu setia mendampingi anak-anak sekolah minggu. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka berkat dan rezeki Tuhan, supaya mereka selalu setia kepadamu dan selalu memuji nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat kami guru-guru sekolah minggu, buat pengurus sekolah minggu, buat tim kreatif yang selalu setia melayani-Mu Bapa, melayani anak sekolah minggu di ibadah sekolah minggu kami. Bapa di surga, kiranya firman-Mu yang kami dengar, kiranya dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, banyak dosa dan pelanggaran kami Tuhan yang sering mungkin tidak menyenangkan hati-Mu Bapa, tapi kami minta ampun Bapa, kiranya bisalah kami menjadi anak-anak-Mu. Kami datang hanya satu nama, Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita bersyukur untuk firman yang boleh kita dengar. Dan biarlah kita semua generasi penerus boleh belajar dari Bapak Abraham yang taat kepada firman Tuhan. Nah, saat ini tiba saatnya untuk kita boleh mengumpulkan yang terbaik bagi Tuhan. Adik-adik, mari persiapkan persembahannya. Kita kumpulkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bernyanyi, betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur.
Yesus semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang telah senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadiran-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Kita berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Ada sukacita? Belum kedengaran, udah dengar firman Tuhan, udah bernyanyi. Ada sukacita? Iya, senang sekali ya. Terima kasih untuk hari ini kita sudah selesai ibadahnya. Untuk anak-anak, ingat ya, tetap setia berdoa di rumah, membaca firman Tuhan, dan kalau bisa di rumah saja. Dan tetap prokes 3M, memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Oke? Anak-anak semua yang di PSPI Laubekri juga dan anak-anak yang di GKPS Maranatha, tetap semangat, tetap sukacita, dan yang penting juga jangan lupa ayat hafalannya dikirimkan ya ke WA grup kita setiap minggunya sampai pukul 7 malam. Oke? Anak-anak sekolah minggu katakan yes. Yes. Sampai jumpa di ibadah online kita minggu depan. Shalom.